Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melinda Triandari dari kelas 11 IPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang kitab-kitab Allah. Al-Quran dan kitab-kitab Allah SWT. Imam kepada kitab Allah SWT artinya meyakini sepenuh hati bahwa Allah SWT telah menurunkan kitab kepada Nabi dan Rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa ada 4 kitab. 4 kitab tersebut ialah yang pertama, kitab Taurat yaitu yang diwahyukan kepada Nabi Musa. Yang kedua, kitab Zabur yang diwahyukan kepada Nabi Daud. Yang ketiga, kitab Injil yang diwahyukan Nabi Isa. Dan terakhir, kitab Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Dalil nakli yang menerangkan tentang kitab atau Al-Quran terdapat pada Quran Surat Al-Maidah, surat kelima ayat 48. Kitab tersebut berisi peraturan, ketentuan, perintah, dan larangan yang dijadikan pedoman bagi umat manusia. Semua kitab berisi ajaran pokok yang sama, yaitu ajaran mengesahkan Allah SWT. Saya akan menjelaskan kitab-kitab Allah. Yang pertama, kitab Taurat. Kata Taurat berasal dari bahasa Ibrani yang merupakan salah satu kitab yang diwahyukan kepada Nabi Musa untuk menjadi petunjuk dan bimbingan bagi Bani Israel. Isi pokok kitab Taurat dikenal dengan 10 hukum atau 10 firman yang diterima Nabi Musa di atas Bukit Tursina atau Gunung Sinai. Isi 10 hukum kitab Taurat yaitu Taurat ada tulisan berbahasa Ibrani yang berisikan syariat atau hukum dan kepercayaan yang benar dan diturunkan melalui Musa pada kira-kira abad 12 sebelum Masehi. Taurat berisikan tentang sejarah-sejarah Nabi terdahulu hingga Musa dan kumpulan hukum. Yang kedua yaitu Zabur. Kata Zabur berasal dari Zabara Yazburzak yang berarti menulis, yang memiliki makna kitab yang tertulis. Zabur dalam bahasa Arab ya Mazmur, yaitu salah satu kitab suci yang diturunkan sebelum Al-Quran. Sedangkan bahasa Ibraninya disebut Mizmar, yaitu nyanyian rohani yang dianggap suci. Zabur adalah kitab suci yang diwahyukan Allah SWT kepada Nabi Daud untuk kaum Bani Israel. Ayat yang menjelaskan keberadaan kitab Zabur ialah Quran Surat An-Nisa, surat keempat ayat 163. Kitab Zabur berisi kumpulan ayat-ayat yang dianggap suci yang terdiri 150 surat. Tidak mengandung hukum-hukum, tetapi hanya berisi nasihat-nasihat, hikmah, pujian, dan sanjungan kepada Allah SWT. Secara garis besar, nyanyian rohani di kitab Zaburnya. Zabur berisi mazmur, nyanyian pujian bagi Allah, yang dibawakan melalui Nabi Daud yang berbahasa Kipti pada kira-kira abad ke-10 sebelum Masehi. Kitab ini tidak mengandung syariat karena Daud diperintahkan untuk meneruskan syariat yang telah dibawa oleh Nabi Musa. Yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil diwahyukan oleh Allah SWT kepada Nabi Isa yang membuat keterangan-keterangan yang benar dan nyata, yaitu perintah Allah SWT agar manusia mengesahkan dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Quran Surat Al-Hadid ayat 27 ialah yang menjelaskan tentang keberadaan kitab Injil. Kitab Injil dan kitab Taurat yakni sudah mengalami perubahan dan penggantian yang dilakukan oleh tangan manusia. Injil pertama kali ditulis menggunakan bahasa Suryani melalui murid-murid Isa untuk bangsa Israel sebagai pengenap ajaran Musa. Injil diturunkan pada permulaan abad pertama Masehi.
Yang terakhir yaitu Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan sama kurang lebih 23 tahun atau tepatnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, 74.437 kalimat, dan 325.345 huruf. Al-Quran merupakan kumpulan firman yang diberikan Allah SWT sebagai satu kesatuan kitab sebagai pedoman hidup bagi seluruh umat muslim. Menurut syariat Islam, kitab ini dinyatakan sebagai kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, selalu terjaga dari kesalahan dan merupakan tuntunan membentuk ketakwaan manusia. Intisari Al-Quran. Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW menghapus syariat yang tertera dalam kitab terdahulu dan melengkapinya dengan tuntunan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Quran Surat Al-Baqarah ayat 2 menerangkan bahwa kitab sebagai umat muslim yang tidak perlu diragukan lagi atau meragukannya sama sekali. Ada nama-nama lain Al-Quran. Isi dari Al-Quran itu. Adapun keistimewaan kitab suci Al-Quran ialah sebagai berikut.